Halo teman-teman, kembali lagi bersama Daily Camry. Pada kesempatan kali ini, kita akan review Rextir. Setelah 6 bulan, tepatnya di bulan Februari, kita mengganti Rextir Toyota Camry ini. Teman-teman, sebelum kita bahas, dukung channel ini agar selalu berkembang dengan subscribe, like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Oke teman-teman, jadi sekarang kita udah di Tol Becakayu dan sekarang kita menuju ke arah Kayon, Bekasi. Jadi ini right steeringnya itu diganti bulan Februari kemarin ya, 2022. Sekarang itu udah bulan Agustus, berarti sudah 1 semester umurnya, sudah 6 bulan. Kita mau lihat nih gimana reviewnya. Oke, saya pasang cruise control dulu, kita set 100 km per jam sesuai aturan baru, jangan dilanggar ya teman-teman. Oke, jadi untuk review bagaimana sekarang setir mobil saya Camry tipe V 2009 2,4 ya. Jadi setirnya setelah dilakukan penggantian rack steer selama 6 bulan ke belakang ini, kondisinya masih oke. Kondisinya sangat baik, nyaman untuk dikendarai dan no issue, tidak ada kendala sama sekali. Kita bisa lebih enak sekarang untuk pengendaliannya nih. Jadi mobil udah nggak lari-lari lagi kiri kanan, dan memang juga harus didukung dengan ini ya, sporing ya. Sporingnya itu harus dengan settingan yang pas sesuai dengan kondisi mobilnya gitu. Untuk mobil saya sendiri memang pernya sudah di custom. Fittingannya itu depan itu 2 jari, belakang itu 2 jari longgar ya. Dan saya menggunakan velg ukuran 18 inch dengan profil ban itu 225/45. Dan karena adanya perubahan spesifikasi tersebut, memang akan ada pengaruh karena tapak ban lebih besar, otomatis yang namanya hentakan dari jalan itu akan memang lebih terasa dibanding kita menggunakan ban dan velg dengan spek standar dari pabriknya. Tapi itu semua nggak jadi masalah karena memang dengan keterangan seperti itu pun mobil sudah sangat enak dikendalikan dibanding dulu sebelum melakukan pergantian rack. Dan saya ada tambahan juga teman-teman, di samping melakukan pergantian rack, saya juga melakukan berbagai servis lainnya. Contohnya apa? Seperti saya mengganti juga yang namanya joint steer. Joint steer ini sering menjadi isu di Toyota Camry. Kenapa? Saya tidak tahu alasannya, tapi itu sering menjadi isu di mana joint steernya sering oblak. Apakah bisa diservis? Tentunya bisa, tapi tidak maksimal. Jadi saya memutuskan untuk melakukan penggantian. Saya waktu itu beli AC-nya yang asli ya. Tapi untuk rack steer, saya tidak beli yang asli karena memang mahal harganya. Tapi saya menggunakan merek dari Baker. Nah, kan banyak nih di video yang sebelumnya, banyak di kolom komentar, "Om, bagi link pembeliannya dong. Belinya di mana?" Nah, teman-teman, saya bisa saran nih. Teman-teman bisa cari di Tokped. Jangan takut kalau barangnya palsu. Teman-teman bisa filter untuk sellernya. Teman-teman juga bisa lihat ulasan pembelinya. Dan teman-teman juga pastikan bisa berkomunikasi dulu dengan sellernya. Nah, apakah bisa COD? Apakah si sellernya memiliki bengkel? Bisa didatangi langsung? Nah, itu seperti apa? Nah, atau teman-teman bisa ke Blok M. Itu di lantai basement ada yang jual. Nah, ini teman-teman ya, saya lepas tangan, setirnya oke banget ya, anteng. Jadi untuk pengendalian mobil ini sekarang enak sekali. Sudah selayaknya kayak kita bawa Toyota Camry ya. Dan wah, kebetulan nih tolnya udah habis nih teman-teman. Jadi kurang lebih yang bisa saya sampaikan adalah selama 6 bulan ini bahwa setir mobil saya yang berpengaruh dari
rack steer, joint steer, itu yang utama dua partnya ya, itu tidak ada masalah. Walaupun saya tidak menggunakan rack steer yang orisinil dari Toyota, karena jujur aja saya takut beli yang orisinil. Banyak yang bilang orisinil, bungkusnya orisinil, rupanya dalamannya lokal juga. Saya nggak tahu. Makanya untuk saya mencegah asumsi-asumsi tersebut, saya membeli saja yang produk aftermarket, dan itu memang sudah lebih jelas. Jadi teman-teman, saya juga mau menyampaikan, kalau permasalahan power steering ini tidak cukup hanya power steeringnya saja yang kita perbaiki. Maksudnya power steering apa? Rack steernya, joint steernya tidak cukup, karena banyak elemen dari kaki-kaki lain yang akan berpengaruh sama kinerja dari setir mobil. Contohnya apa? Tie rod, ada lagi rack end, ada lagi link stabilizer, ada lagi ball jointnya, belum ada lagi pengaruh dari support shock breakernya, dan ada lagi di bagian arm ada bushing arm, ada dua, ada yang besar, ada yang kecil, dan itu semua kita harus perlakukan adil. Maintenance-nya harus menyeluruh. Jangan kita mencoba untuk berspekulasi-spekulasi, oh ininya yang rusak, ininya yang rusak, tapi malah penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah, jadi teman-teman harus melakukan pengamatan dengan cermat. Teman-teman bisa kok untuk ngobrol dengan montir-montir terpercaya, untuk ngobrol dengan teman-teman di komunitas, atau dengan teman-teman yang punya pengertian tentang kaki-kaki mobil, atau teman-teman bisa datangin bengkel resmi. Dan itu juga menjadi dua opsi tentunya. Kalau teman-teman idealis dengan bengkel resmi tapi dengan biaya yang besar, ya itu nggak masalah ya, dan itu malah harusnya lebih baik lagi hasilnya. Tapi kalau teman-teman nih memikirkan budget juga, karena kan pasti kita punya kebutuhan lainnya, teman-teman bisa mengakali dengan mendatangi bengkel resmi dan memang berkonsultasi, baru membeli spare partnya di luar, tapi dengan pilihan-pilihan yang baik sesuai dengan hasil konsultasi. Jadi teman-teman, akhirnya di review ini rack steer saya masih bagus. Saya juga cek belum ada kebocoran, belum ada rembes, dan olinya juga baik, tidak berkurang levelnya. Lalu selain itu juga pengendalian mobilnya enak, dan memang saya sporing itu di 5.000 km sekali. Itu standar saya untuk sporing. Kalau standar teman-teman mungkin beda-beda ya. Mungkin yang disarankan dari bengkel juga beda-beda. Dan teman-teman kalaupun ada bergetar-bergetar, jangan lupa juga untuk di balancing bannya. Nah, ada lagi yang lebih tinggi dari balancing, itu adalah finish balance. Finish balance itu balancing dilakukan dengan tidak melepas ban mobil, tapi langsung di situ, karena akan disinkronisasi dengan bobot yang ada di dalam as sampai ke ban mobil teman-teman. Nah, jadi untuk sharing-sharing, jangan lupa juga komen di kolom komentar. Tentunya pasti kita akan bertambah wawasannya kalau kita bisa saling berbagi pengalaman kita bisa sharingkan apa sih sebenarnya penyakit mobil kita, karena kita kan menggunakan mobil ini sehari-hari. Oke, jadi sekian review dari saya, Daily Camry. Terima kasih teman-teman. Dadah.